masih bersama Belajar Islam dengan dua narasumber kita di sini, Ibu Neng Dara dan juga Mbak Maria Ulfa. Kalau tadi sudah banyak kita kupas tentang kondisi-kondisi khusus perempuan. Ada masa di mana perempuan mengalami haid, ada masa di mana perempuan sedang hamil, ada masa di mana perempuan sedang menyusui. Jadi ada kondisi-kondisi khusus yang kebetulan tidak dimiliki oleh laki-laki. Nah, dalam konteks beribadah, apakah ketika ada keringanan untuk tidak berpuasa itu bisa disebut diskriminasi terhadap laki-laki, atau ini ada ayat-ayat yang menguatkan, mungkin bisa dijelaskan? Ya, saya kira secara umum di dalam Al-Quran itu dikatakannya memang tidak spesifik untuk perempuan yang haid, perempuan menyusui. Jadi yang pertama saya kira ini kan perintah puasa ini kan laki-laki dan perempuan. Diperintahkan kepada semua laki-laki dan perempuan yang sudah balik gitu ya, dan termasuk juga rufsoh ini juga diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan dan laki-laki yang misalnya di dalam Al-Baqarah 185 itu disebutkan wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang kondisinya misalnya ketika di bulan Ramadan itu sakit atau dia sedang dalam perjalanan yang melelahkan, maka dia bisa berpuasa. Tidak berpuasa. Dia tidak boleh ya diperbolehkan untuk berbuka puasanya, tetapi diganti pada hari yang lain gitu. Jadi ini sebenarnya umum. Pembolehan atau rukhsah ini berlaku untuk laki-laki juga. Tetapi secara spesifik karena perempuan sedang menjalankan fungsi reproduksinya seperti haid, kemudian menyusui atau hamil atau menyusui, ini kan fungsi reproduksi yang sedang dijalankan oleh perempuan. Justru saya melihatnya bukan diskriminasi, tetapi disinilah sesungguhnya Islam menghargai terhadap proses reproduksi, termasuk juga dalam hal ini kepada perempuan gitu. Karena perempuan yang sedang mengalami proses reproduksi ini kan mengalami siklus yang tidak seperti biasanya. Ada siklus di mana pada waktu proses ini terjadi, kondisinya membutuhkan misalnya energi yang berlebih, sementara secara fisik juga menurun misalnya. Ini yang kemudian diberikan rukhsah lagi, gitu, diberikan rukhsah, tetapi bukan berarti karena dia menggantikan puasanya di hari lain lalu puasanya menjadi seperti berkurang gitu, bukan seperti itu, dan atau ini menjadi kemudian terkesan ada diskriminasi kenapa laki-laki tidak mendapatkan rukhsah misalnya, tidak seperti itu. Jadi ini memang sudah diatur demikian gitu ya. Jangan khawatir, perempuan yang mendapat rukhsah tidak berkurang pahalanya, sama juga ada laki-laki. Iya, ada tambahan dari Mbak. Iya, saya ingin melengkapi apa yang disampaikan oleh Mbak Maria tadi ya. Jadi sebetulnya cara pandangnya bukan diskriminasi, tetapi justru dispensasi ya, keringanan di mana Allah Maha tahu tingkat kira-kira hambatan-hambatan yang dialami oleh hambanya gitu, yang tadi disebutkan oleh Mbak Maria soal kesulitan bagi orang sakit berpuasa di dalam perjalanan berpuasa, termasuk bagi ibu-ibu yang sedang hamil juga akan punya tingkat kesulitan tersendiri, terus juga yang menyusui dan sebagainya. Tapi kalau misalnya itu bisa dijalani buat para ibu, it's fine gitu, tidak ada hambatan, saya kira mungkin itu jauh lebih baik gitu ya, seperti itu. Karena tadi disampaikan oleh Mbak Maria soal wa man kana yuridullahu ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra, itu ada tambahan ayat, ada kelanjutan ayatnya lagi. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra gitu. Jadi Allah tidak akan memberikan kesulitan-kesulitan dan justru memberikan keringanan-keringanan di mana batas-batas yang mesti dilakukan oleh manusia ya. Baik. Jadi memang beribadah itu
Allah paling tahu, paling maha tahu. bukan apa supaya tidak jadi beban dan ada keringanan-keringanan. Jadi tidak benar bahwa kondisi-kondisi ini adalah diskriminasi terhadap apalagi laki-laki. Misalnya pandangan mengurangi pahala itu enggak, itu Tidak itu sama pandangan sekali. yang keliru ya, saya kira gitu. Toh misalnya nanti juga akan diganti ininya kan apa namanya puasanya biasanya ya setelah bulan di bulan-bulan yang lain gitu. Baik. Iya, kita akan banyak melihat kondisi sekarang, dan juga saya pengen tahu sebetulnya dulu zaman Rasulullah bagaimana sih Rasulullah dan para sahabat menjalankan puasa, kemudian bagaimana kondisi-kondisi perempuan di masa itu. Mungkin kita akan bicarakan itu setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Belajar Islam, kami akan segera kembali.